Baik, nama saya Samuel dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2404. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum Februari yang ke-6, yaitu berupa week ke-7 dengan to-do list serupa dengan pada praktikum yang ke-5 atau ke week ke-6 sebelumnya. Pada saat ini saya akan menjelaskan di bagian list. Nah, untuk apa sih di sini? Di sini untuk eh, bagian compiling otomatis. Yang kedua ini ada identitas, entity, ada output, ada service, ada util, ada view. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian entity ini. Nah, bagian entity ini entity ini berisi semua identitas yang akan kita butuhkan di dalam to-do list nanti. Contohnya seperti ada ID, title, finish. Nah, ada setting title-nya, get title, dan get ID. Nah, inilah isi dari to-do bagian entity yang berupa to-do Java-nya ini. Ya. Dan di sini juga kita lihat ada setting finish. Nah, setting finish ini berupa boolean, uh, berupa boolean itu uh, true atau false. Baru is finish, ada return finish. Nah, intinya pada bagian to-do Java ini ya berisi tentang bagian yang data yang akan kita butuhkan pada bagian service, bagian view, nama utility ini. Baik, hmm, baru ke dalam output. Nah, output ini merupakan sama seperti yang ini. Uh, Contoh kita di bagian repository. Nah, di bagian repository output dan repository pada week 7 ini kita lihat. Nah, pada repository ini ya berupa di repo class. Nah, berisi repo class ini. Nah, pada repo yang ini merupakan output dari repo yang di sini. Nah, ini merupakan repo ini otomatis saat kita compile, tapi perlu kita buat workspace-nya untuk outputnya ini. Maka pada kita ketika saat kita mengcompile pada app Java ini, maka akan otomatis mengeluarkan output berikut. Nah, sama juga pada service, util, view merupakan output dari bagian ini semua. Lalu kita masuk ke dalam output, udah masuk ke dalam repository-nya. Apa sih repository ini? Repo yang berupa tempat penyimpanan pada pada project ini. Nah, pertama itu ada to-do repository Java. Nah, isi dari repo ini untuk itu repo-nya itu ada isinya repo add to do. Ini untuk menambahkan, repo remove to do ini untuk menghapus atau bisa juga meniadakan. Lalu ada di sini public interface. Nah, public interface ini adanya ID to do repository. Nah, inilah itu. IT to do repository bagian yang ini. Lalu pada repo remove ini berupa integer, repo add to do ini berupa to do. Atau karena ini void, maka ini tidak perlu kita membuat keterangan integer. Lalu masuk ke IT to do repo staging. Nah, ini kita lihat pada repo ini dapat berisi boolean void juga seperti yang tadi. Nah, pada boolean ini ada repo update. Ini mengupdate atau menambahkan atau menyelesaikan pada bagian IT to do, new to do, dan is finished. Ada bagian repo source to do ini, ada order, is assembly. Nah, nah di sini bagian sini itu kita akan memberi keterangan apakah IT to do-nya berupa integer, string, atau boolean. Nah, sampai juga pada bagian void repo sort to do-nya ini ada order yang berupa string, is ascending berupa boolean. Nah, is ascending ini akan keterangan apakah uh, data yang kita kirim itu berhasil atau enggak. Jika berhasil merupakan true, jika tidak merupakan false. Baru masuk kita ke bagian to do repository. Nah, ada to do repository bagian ini kita lihat intinya pada bagian ini semua merupakan tempat untuk menyimpan data-datanya. Nah, pada to do repository ini ada public class yang berupa to do repository implement.
Nah, ini merupakan seperti pertemuan yang diajarkan Bu Arlinta ini merupakan materi yang uh, berupa tentang interface. Nah, interface ini menggunakan implement, sedangkan pada uh, inheritance merupakan menggunakan pada instance. Bedanya itu instance itu akan menurunkan sifat dari parents ke child. Nah, sedangkan bagian ini merupakan uh, interface yang berupa kita akan mengikuti aturan-aturan yang akan kita buat. Contohnya, eh, contoh pada bagian public class. Nah, yang di interface itu merupakan public class to the repository ke IT to the repository. Nah, di sini ada private uh, private static final integer max-nya berupa size-nya 100. Ada private to do-nya max. Nah, ini merupakan satu bagian code, satu kesatuan. Lalu ada public boolean-nya, public boolean itu seperti tadi boolean itu true atau false. Nah, di sini keterangannya adalah found value. Nah, di sini ada kita lihat big, berarti ini menggunakan boolean. Nah, kalau kita menggunakan kata big, maka kan itu akan menggantikan booleannya boolean tadi. Nah, di sini ada jika found-nya selesai maka akan relate true dan akan memiliki return for finish. Nah, di sini kita lihat ada public integer get size. Nah, get size ini untuk mendapatkan atau menambahkan pada size. Nah, ini menggunakan boolean looping. Pada get size ini kita lihat ada to do data, ada if to do berupa size-nya. Nah, size-nya ini berupa increment, pertambahan setiap satu jika loopingnya berkelanjutan. Nah, sedangkan loopingnya tidak berkelanjutan, maka ini akan jika kita mau ini maka kita break ini untuk memberhentikan dari looping tersebut. Jika tidak, ini akan loopingnya akan berkelanjutan. Nah, di sini ada return size. Ada override berupa untuk menambah atau menambahkan fungsi di atas fungsinya. Override ada 3 di sini. Override public release, pada ada repo get all to do, override pada repo add to do, ada repo remove to do. Nah, di sini kita lihat pada remove to do ini tidak ada keterangan seperti yang di bawah ini. Nah, dan juga enter edit to do. Nah, to do ini to do ini untuk menambahkan new, sedangkan ini edit to do memberi keterangan ID to-do-nya. Nah, kita lihat pada bagian sini. Nah, bagian pada release report get all to-dos ini kita lihat bahwa di sini menggunakan return to-dos dan to-dos lalu ada override. Nah, pada override ini ada data length. Merupakan ini untuk mengetahui seberapa panjangkah yang kita tambahkan new to-do-nya atau to-do baru atau report to-do-nya. Nah, ada di keterangan ini akan di print jika bagian ini terpenuhi atau datanya ini berupa nol, maka akan mendapatkan data itu sudah penuh. Sedangkan ada remove to ini untuk menghapus atau meniadakannya. Nah, ini untuk data ini berupa menggunakan satu, baru ada return false, nah, repo story staging Java. Nah, pada repo ini kita lihat ada public class implement. Nah, tadi sama juga ini menggunakan interface. Interface ini ada public class to the repository. Yang diimplement itu ada public class-nya to the repository staging ke IT to the repository staging. Nah, yang dari sini di repo ke sini. Nah, kita lihat ada public to the repository staging, ada override seperti tadi. Yang di override ini berupa repo update to do yang berisi IT to do initiated is finished yang keterangannya integer string boolean. Nah, di sini menggunakan kita lihat ada for if. Nah, di sini jika to do berupa data maka akan memberikan nol atau get ID berupa
setting title dan setting finish, maka kan jika sesuai, jika terpenuhi yang ada di sini maka akan mengembalikan return true, dan jika tidak maka akan mengembalikan return false. Ada override-nya pada repo sort to do-nya juga, ada di sini repo search to do. Nah, pada bagian dari to do repository ini ada yang paling utama itu ada ini staging update, ada sort, ada search to do, ada sort based title dan sort based ID. Nah, setelah itu masuk ke dalam service. Nah, service inilah yang uh, service ini yang biasanya berisi kelas yang menangani logik. Contohnya misalnya ada to do service Java-nya ini. Ini kan tidak terlihat di screenshot-nya, mungkin ini kita akan buat nanti. Terus ini memanggil repository untuk mengakses data. Tujuannya pada service ini untuk memisahkan logik app dengan logik penyimpan datanya. Nah, pada to do service ini pertama kita lihat to do service Java. Nah, di sini ada berupa void, berupa service show to do. Yang kedua ada service to do-nya. Nah, di sini ada ketiga service. Nah, ada show, ada add, ada remove. Sedangkan pada add ini berupa string title. Nah, titelnya ini, sedangkan remove ini berupa ID. Nah, lalu interface sama juga seperti tadi, cuman pada ini masuk ke dalam interface IT service staging ini berupa isinya ini ada update, ada search, ada sort to do. Nah, sedangkan tadi itu kan hanya ada tidak ada remove. Intinya berbeda dengan pada IT service-nya ini. Nah, pada di sini itu ada keterangannya, diberikan keterangan pada setiap ID, new, finish, keyword, order, dan list ascending, dan tipe-tipe datanya juga yang warna hijau ini tipe datanya. Ada to do service. To do service ini ada kita lihat entity to do-nya, repository, ada public class-nya akan diimplement atau dibuat interface-nya. Yang dari public class to do service ini public class to do service-nya ke entity to do service-nya. Di sini ada lalu ada public void service show to do. Nah, isi daripada bagian ini ada mengoverride pada public service show to do. Lalu ada array list. Nah, di sini di bagian ini hanya mengoverride pada service show to do. Pada override service add to do, ada service add to do ini, ada juga remove service remove to do ini. Mengoverride, nah keterangan ini akan memberi pertama itu pada bagian service show to do nya untuk memberikan daftar-daftar yang akan kita beri. Baru ada ini jika kita memberi input selain dari yang ada bagian dari sini, pada bagian daftarnya akan memberikan output data to do belum tersedia. Nah, pada bagian override-nya juga ada service set to do-nya ini seperti sebelumnya. Public void service set to do ada string title to do ini dengan menggunakan to do repo dan ada repo add to do. Pada bagian ini intinya itu mengoverride semua output yang akan kita terima. Ada to do service staging, sama juga dengan override ini semua ada, tapi di sini ada public class to do service staging yang ada mengimplement to do service staging ini. Nah, di sini ada private to do repository staging, ada repo, ada override ya. Nah, pada yang di override ini ada service update to do, service search to do, dan ada service sort to do.
Nah, pada bagian override service to do ini untuk memberi sistem output brilliant data to do yang kita temukan. Ada infonya ini untuk ini untuk data to do yang kita temukan. Nah, yang terakhir ada override pada service for to do. Ini string order belum di apa sih util ini? Util ini seperti tools tambahan yang membantu kita untuk pada data-data pada repository ini. Nah, util ini hanya sederhana. Ini seperti contohnya waktu kita memasak itu kita perlu sendok. Nah, sendok ini dianggap berupa util. Nah, pada bagian util ini ada input utilnya ini berupa scanner, sistem in, ada publicity. Nah, ini bagian sistem output line ini merupakan informasi yang diberikan selalu. Nah, inilah yang di utilnya itu. Nah, setiap informasi itu akan menambahkan bagian ini, titik 2. Baru returnnya itu ada scanner next line. Lalu ada view-nya ada 2 view. Nah, view-nya biasanya berupa kelas utama atau main class yang berfungsi sebagai tampilan atau entry point program. Nah, pada view ini kita lihat ada public class to do view-nya, active service to do, private to do view staging. Nah, pada bagian yang tadi service, ini bagian ini. Nah, ini merupakan service hanya fungsi, tapi belum ada sih daftarnya. Nah, daftarnya ini akan diberikan pada bagian to do view ini melalui public void views to do ini. Nah, ini satuan. Lalu kita lihat ada ini menampilkan view to do-nya ini. Nah, di sini akan memberikan output yang kita pilih. Contohnya ada pertama itu ada menu, tambah, ubah, cari, rutkan, hapus, keluar. Nah, ini merupakan yang sudah kita buat pada bagian service repo dan entity-nya. Nah, pada bagian ini ada menu, tambah, hapus, rutkan. Nah, perlu kita ketahui jika kita memberi angka 6 atau 7 itu akan memberikan output berikut. Data to do belum tersedia. Nah, sedangkan kita akan memberi input 1, maka akan memberikan berupa fitur untuk menambah, bisa mengubah, cari, rutkan. Nah, jika kita tidak perlu melakukannya, maka kita perlu memberi input X atau exit 2. Baru ada pilih. Nah, pada bagian pilih ini ada 5 case. Case pertama itu ada view, kedua ada update, ketiga ada search, keempat ada search. Ini mengurutkan search. Ada 5 ada remove untuk menghapus atau memindahkan, update untuk memperbarui, search untuk mencari. Nah, pada bagian ini merupakan untuk memberi fitur yang kita bebas milih juga seperti yang tadi. Nah, pada bagian ini perlu kita ketahui bahwa jika kita tidak perlu melakukan apapun yang ada di sini, maka kita perlu memberi pada bagian switch inputnya nih, yang memberi keterangan break. Baru ada ini menampilkan view add to do, ini menampilkan view remove. Nah, ini untuk menampilkan output dari bagian ini semua. Baru kita masuk ke to do staging. Nah, to do staging ini untuk service. Nah, to do staging ini bagian dari sini. Nah, ini untuk ada banyak fitur. Nah, pertama itu fitur untuk baik to do staging. Oke, di sini pada bagian view dan to do view staging ini mayoritas pokoknya ini merupakan untuk memberi
output dari code yang ada di sini semua, yang ada pada service, ada yang ada dari repo, dan ada pada view. Nah, kita lihat di sini ada view sort-nya, ini kan langsung ke outputnya. Ini juga langsung ke outputnya juga. Ini update output, ini keterangan if, jika tidak akan nah, intinya pada bagian ini merupakan untuk fitur untuk menampilkan output. Nah, perlu kita ketahui, ini merupakan workspace yang kita kerjakan. Nah, kan workspace ini dipecah-pecah untuk apa? Untuk kita gampang memahami, atau code kita rapi, atau setidaknya jika error itu kita gampang untuk mengetahui di mana sih letak errornya. Maka pada bagian app Java ini merupakan di sinilah, di app Java ini kita mengcompile. Kenapa kita mengcompile di bagian app Java ini? Karena app Java ini seperti jembatan jembatan menghubungkan ini semua. Jika tidak ada app Java, ya cuma code ini tidak bisa dijalankan. Maka saat kita mengcompile, kita perlu memilih app Java, baru kita mengcompile, maka code-nya akan dijalankan dengan baik. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.